Saat kita berziarah, kita menyaksikan sungguh yang kita saksikan bagikan kita di atas bumi. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, kafa bil mautil wa'idah. Jadikanlah kematian itu sebagai nasihat. Di hadis lain juga disampaikan, kafa bil mautil wa'idah. Jadikanlah kematian itu pembelajaran. Ketika kita berziarah nengok jenazah di atas pembaringan, mendengar yang di atas pembaringan itu kita. Jadi kita tak mengira kita hidup ini pertama lama di dunia. Satu, Islam ini agama yang paling luar biasa, agama yang mengajarkan cita-cita. Akhirat itulah yang nak dicari. Jadi bukan di dunia ini hidup kita selama-lamanya. Dan inilah yang disebut dengan keterbukaan. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan dikawan dengan dia mempraktekkan dengan perbuatan yang benar. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. La syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amara. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Al-Baqarah ayat 150. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahu azim. Ila fi'atina bi kulli madara sabatan yuka inna syarra dawabi 'indallah sumul ladzi la ya'qilun. Yang kami muliakan, nenek kami, adik dari almarhumah nenek yang kami cintai, beserta keluarga besar apa dan nenek kami di rumah ini, termasuk bagian dari keluarga ahli musibah, yang semoga Allah memberikan rahmah yang luar biasa kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para ahli takziah, yang semua ini menjadi pembelajaran buat kita bersama. Saat kita berziarah, kita menyaksikan sungguh yang kita saksikan bagikan kita di atas bumi. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, kafa bil mautil wa'idah. Jadikanlah kematian itu sebagai nasihat. Di hadis lain juga disampaikan, kafa bil mautil wa'idah. Jadikanlah kematian itu pembelajaran. Ketika kita berziarah nengok jenazah di atas pembaringan, mendengar yang di atas pembaringan itu kita. Jadi kita tak mengira kita hidup ini pertama lama di dunia. Satu, Islam ini agama yang paling luar biasa, agama yang mengajarkan cita-cita. Mana ada orang yang mau bekerja tak digaji? Mana ada orang yang mau berjumpa tak menghasilkan cinta sejati? Mana ada orang mau melakukan masa-masa kalau tak dicicipi? Akhirat itulah yang nak dicari. Jadi bukan di dunia ini hidup kita selama-lamanya.
Dan inilah yang disebut dengan keterbukaan. Wal 'ashr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan dikawan dengan dia mempraktekkan dengan perbuatan yang benar. Bukan yakin saja cukup. Sesuaikah perbuatan tadi dengan keyakinan? Itu yang diminta. Bukan lidahnya aja mengatakan yakin, bukan hatinya saja mengatakan yakin, tapi perbuatan juga harus membuahkan hasil yakin. Wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq. Maka bila ada kebenaran, mati itu adalah benar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pak Iting juga akan mati, Sabriandi juga akan mati. Semuanya kita semua akan mati. Kematian itulah membuat kita sadar diri bahwa kita akan kembali kepada ilahi Rabbi. Maka semua kejadian yang kita hadapi, cocok atau cocok sama diri kita sendiri, maka dikatakan itu semua musibah. Cocok pun musibah, tak cocok pun musibah. Cocok kenapa dikatakan musibah? Bisa buat lupa diri, sombong dia. Lupa semua itu nanti kita dibawa mati. Ketika cocok kan kita tak cocok tadi. Ketika kita tak kembali, putus asa dia. Tapi ketika kita tadi cocok dan tadi kembali kepada Allah, makin sadar dia. Apa kata Allah dengan janjinya? La in syakartum la azidannakum. Tambahkan rasa syukur. Tapi kalau kita kufur dengan rasa syukur tuh, inna bila syadid. Duduk tak tenang, berbaring tak tenang, makan tak tenang, tidur tak tenang. Orang nengok awak senang, kalau awak sendiri yang melihat awak senang atau tidak? Ya ada yang bisa membohongi. Inilah kematian. Kita ini kan mati. Makanya ketika itu kebenaran, wa tawassaw bis-sabr, sabar menghadapi benar tuh, jangan dibohong-bohongi. Kita membohongi Allah, membohongi semuanya, kita yang membohongi diri kita sendiri. Ini kebenaran kematian. Maka nenek ini Masya Allah, sampai kucing saja pun sayang sama nenek. Tapi apa bagaimana menyatakan mau ditahan nenek ini di dalam rumah. Karena nenek ini sebenarnya kita semua kebenarannya tidak tinggal di bumi ini, di akhirat. Maka tadi kata Bang Min, Ustaz, "Walidatuanakum ayyukum ahsanu amala." Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Firman Allah yang dibacakan oleh Bu Asyara Ustaz. Hari ini diciptakannya kehidupan, diciptakannya kematian, untuk melihat siapa yang perbuatan yang bagus. Perbuatan yang bagus itu siapa? Tahu dia melihat kebenaran itu, jangan dibohong-bohongi kebenaran itu. Mati ini benar. Maka dalam hal ini nenek ini insya Allah penghuni surga. Awak yang tak tahu surga neraka. Jangan lupa kita tadi nengok nenek di atas pembaringan itu, awak yang di situ. Jadi kita tahu menyetop dan mau istiqomah berbuat belakang anak. Jangan permainkan agama ini. Inilah nasihat yang luar biasa. Maka dalam hal ini musibah itu intinya dua. Bahagia. Kalau tak tahu bersyukur kita sombong bawanya. Pikir panjang umur awak, lupa awak nanti kalau tiada. Siapa yang mau membutuhkan doa anak-anak yang bersahaja, yang soleh dan soleha.
Yang musibah kedua adalah putus asa bila kita tidak balikan kepada Allah ketiadaan kita. Maka biarlah putus asa, sabar kita. Kebenaran itu memang kawannya sabar. Benar itu harus syukur, bukan sombong. Kalau tak ada kita sabar, enak. Dua itu saja ya, syukur sabar. Kalau tak kita syukuri, sombong kita. Kalau kita tak sabari, putus asa kita. Maka kita katakan, tak ada yang akhirat tuh. Dunia ini ada kita hidup ini. Maka dari dia logika berkata, siapa yang mau bekerja saja tak bergaji, 30 hari sekali kita bergaji. Maka dalam hal ini, jadikanlah pekerjaan nenek almarhumah yang kita cintai gaji buat kita. Jangan sampai kita pergi nanti tidak seperti nenek ini yang banyak amalannya. Kemana sedekah, kemana berwakaf, kemana dan sebagainya. Gak punya anak nenek ini, tapi banyak amalannya. Kita punya anak, jangan sampai tak ada amalan kita. Tak ada amalan kita. Banyaklah merenung dengan diri kita sendiri. Maka insya Allah kemudian ini akan membawa arti yang sangat berarti bagi keluarga yang ditinggal pergi. Dari lagi yang berkatakan insya Allah nenek ini penghuni surga. Kita inilah yang berharap dapat nyusul seperti nenek menjadi penghuni surga. Cuman gayanya agaknya, jadikanlah kematian itu pembelajaran. Jadikanlah kematian itu nasihat buat kita dapat maju bahagia dunia akhirat ke depan. Mudah-mudahan kejadian ini menyadarkan kita semua. Ingat, innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha atas segala sesuatu. Jangan sampai kita tidak sadar bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah yang Maha Satu. Pada Allah manapun, pada sekalian minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.